Selamat sore teman-teman. Cakrawala Podcast ketemu lagi dengan kita di Cakrawala Podcast. Tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa diobrolin. Minta tepuk tangan dong. Podcast kita kali ini agak berbeda dari podcast kita sebelumnya karena kita sekarang berada di outdoor. Wah, keren sekali tempatnya. Ini tempat namanya juga keren, bro. Namanya adalah Kintamani Never Sleep. Ini kita berada di Batur Lake, di Danau Batur, di pinggiran Danau Batur, Provinsi Bali, di Kabupaten Bangli. Oke, lanjut. Hari ini kita bakalan ngobrol tentang sesuatu yang sangat berbeda. Seperti yang teman-teman lihat di belakang kita ini ada mobil yang sudah berubah menjadi tempat camping, yang mana namanya itu adalah camper van. Itu merupakan salah satu tren yang lagi up sekarang, yang mana komunitasnya banyak sekali. Dan di sebelah kita ini sudah ada dua bintang tamu. Ada Mas Bimo. Halo. Ya, oke. Siap. Mas Bimo ini adalah seorang YouTuber. Mereka berkeliling Indonesia dengan membawa kendaraan yang ada di belakang kita ini. Kemudian mereka juga selalu mereview tempat-tempat di mana mereka tinggal. Oke, nanti kita ngobrol lebih lanjut. Di sebelah ada Pak Gosari. Halo Gosari. Halo. Ini sahabat saya nih. Sahabat saya dari Bali. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita akan sambung obrolan kita. Tetap di Cakrawala Podcast, tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa kita obrolin. Om Swastiastu. Titiang Ayu Saraswati sebagai salah satu nasabah dari Koperasi Mitra Karya rasa sangat berbahagia karena Koperasi Mitra Karya selalu mengupgrade pelayanannya, memberikan yang terbaik untuk nasabah. Ini Koperasi Mitra Karya sudah menggunakan mobile banking. Jadi dengan menggunakan mobile banking dari Koperasi Mitra Karya, kita bisa melakukan berbagai transaksi keuangan, mau transfer, kemudian mau tarik, kemudian melakukan pembayaran, rekening air, listrik, dan lain sebagainya. Semuanya bisa hanya dari handphone. Luar biasa Koperasi Mitra Karya. Semoga semakin sukses dan menjadi yang terbaik untuk para nasabah serta seluruh masyarakat. Om Santi 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 Om. BCS Cleaning Service merupakan jasa kebersihan rumah, hotel, villa, dan tempat umum lainnya dengan menggunakan alat dan sumber daya yang berstandar internasional. Butuh jasa kebersihan? BCS saja. Perlu menerjemahkan dokumen secara cepat dan profesional? Denpasar Translator solusinya. Penerjemah kami adalah penerjemah tersumpah yang lolos kualifikasi UKP. Tunggu apa lagi? Segera terjemahkan dokumen kalian di Denpasar Translator. Your document is our priority. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sahabat Cakrawala Podcast, santai aja Mas Bimo, Gusari. Hari ini kita ngobrol. Saya pertama mau tanya-tanya ke Mas Bimo dulu, boleh ya Mas Bimo? Boleh buka masker nggak? Oh iya, lupa saya. Untuk lebih serunya lagi kita buka masker dulu ya, biar wajah kita kelihatan nih. Nanti nanti nggak ada yang kenal lagi. Kita sudah cukup berjarak ya, Mas Bimo dan Gusari, cukup ya? Oke. Semoga kita sehat selalu ya. Amin. Baik, terima kasih. Kita sambung obrolan kita.
Yang pertama nih baru datang, saya penasaran nih dengan apa sih keluarga Cekidot itu. Ternyata Mas Bimo ini adalah foundernya. Boleh saya tanya Mas Bimo? Boleh dong. Mau dijelasin dong, apa sih keluarga Cekidot itu apa sih sebenarnya? Keluarga Cekidot itu ya satu keluarga yang kami namakan Cekidot. Satu keluarga dinamakan Cekidot, oke. Cekidot itu plesetan dari check it out. Check it out. Ya, Oke. jadi ya biar orang-orang check it out. Ya, biar aja keluarga kami ini Oh, gitu. gitu. Ya. Jadi Cekidot, keluarga Cekidot ini adalah keluarganya Mas Bimo. Iya. Kalau saya lihat di posternya itu ada bertiga. Betul. Betul ya? Saya, istri dan anak saya umur 4 tahun, 4 tahun 5 Oh, bulan. oke. Berasal dari mana sebenarnya Mas Bimo? Saya dari Jakarta. Anak Jakarta. Ya, Anak Jakarta nih, Bro. Jakarta dong. Ibu kota. Tapi malah ditinggal Jakarta. Oke. Jakarta nggak cukup keren ya. Saya mau cari bapak kota. Oh. Meninggalkan ibu kota cari bapak kota. Oke. Oke. Berarti nama Cekidot itu muncul begitu aja atau Ya. memang direncanakan? Ya, jadi ceritanya kan kita memang rencana melakukan perjalanan ini memang mau nge-YouTube gitu. Oke. Kita mau mendokumentasikan perjalanan kita, Mhm. apapun itu yang terjadi selama perjalanan itu kita mau dokumentasikan. Dokumentasi. Nah, selama ini kan kita simpan dokumentasi hanya di galeri handphone, Oke. ya kan, dipindahin lah ke laptop atau ke apa namanya flash disk atau apapun itu lah. Nah, Oke. karena sekarang ada media YouTube, akhirnya cobalah kita masukin ke dalam YouTube sekalian. Oke, keren ini. Nah, Keren. kalau nama tadinya sebelumnya bukan Cekidot. Kita pengen bikin pakai keluarga Cemana. Cemana. tuh kalau pakai bahasa Medan Cemana. tuh ya, macam mana gitu loh. Macam mana? Nah, macam mana? Macam mana gimana lo? kalau nih? Kan ada keluarga Cemara tuh. Ah. Keluarga Cemara kan, Cemara itu kan keluarga yang romantis tuh, ada abah, Oh iya, betul, betul. yang itu emak gitu Ah, kan, ah, keluarga ah. romantis. Nah, kita juga sebenarnya ya romantis, cuman Oke. makan gratis aja. Akhirnya kita, wah kayaknya keluarga Cemana boleh nih. Pas saya lihat di YouTube udah ada yang pakai. Udah ada yang pakai? Ya, Oke. Judika. Oh, Judika. Oh, penyanyi Nah, Judika. dia udah ada YouTube channel namanya Keluarga Cemana. Keluarga Cemana. Oke. Lihat-lihat pikir-pikir ya, Cekidot aja nih. Cekidot. Karena semua orang video pasti ngomong Cekidot, Cekidot. Oke. Jadi gue plesetin pakai itu aja. Jadilah Keluarga Cekidot. Wah, Gitu. seru. Tepuk tangan dong. Seru, seru. Baru tahu nih ternyata. Jadi gampang diingat aja lah. Gampang diingat. Mudah-mudahan. Oke. Dari tahun berapa Mas Itu. Bimo udah mulai Perjalanan. perjalanan keluarga Cekidot ini? Perjalanan kita sudah memasuki 4 bulan. Oh, baru ya? Ya, Baru, 4 oke. bulan kita hidup di jalan. Kalau camping-camping, ya. Kalau camping-camping kita sebelum pakai motorhome ini pakai rumah kece. Ah, ini kita sebutnya rumah kece, Om. Rumah kece. Oke. Ya, rumahnya keluarga Cekidot. Rumah keluarga Cekidot. Oke. Wah, keren. Gitu. Rumah kece, rumah keluarga Sebenarnya Cekidot. Rumah kece, rumahnya keluarga Cekidot. Jadi Ah. memang sebelum pakai ini kita memang sering camping-camping pakai mobil sendiri kan. Oke, Nah, berarti pasti memang udah sering melakukan kegiatan outdoor ya, dengan sering. keluarga ya. Tapi Oke. karena kita mau keliling Indonesia lah, memutuskan pada saat pandemi awal-awal lah. Oke, I Kita see. bikin motorhome yuk, gitu. Acuan kita bus life yang ada di luar sana. Ya, ya. Gitu. Ya udah akhirnya kita carilah bis. Hmm. Memang awalnya pengen pakai mobil biasa. Terus kayaknya kurang gede. Kurang cari gede. yang agak gedean. Aha. Masih kurang kecil, kurang gede. Kurang gede. Cari lagi yang agak gedean, masih kurang gede. Karena kan saya kan keluarga besar. Oke. Walaupun saya bertiga, saya besar. Oh, ukurannya besar. Jadi akhirnya kita pakailah bis. Oke. Gitu. Berarti kalau nggak sehobi sama istri kayaknya nggak bisa jalan gini ya. Berarti Betul, memang kan udah sehobi kebetulan, banget ya. Dari zaman istri saya, kita baru nikah, dari pacaran baru nikah, terus hamil, Aha. udah sering saya bawa kabur. Oh, asik banget. Sering diajak kabur. Ya, Oke. jadi perjalanan kita baru 4,5 bulan lah kalau keliling Indonesia ya, Iya. tanpa pulang-pulang, nomaden kita. Oke. Tapi pas nikah itu minta izin kan, bukan diajak kabur kan, Iya, sama orang minta tuanya. izin. Bukan lari ya. Enggak. Oke. Sip, keren tuh. Apa namanya? Ini sebenarnya ya hobi yang agak out of the box ya. Sampai harus beli kendaraan yang agak besar kayak bis ini, kemudian dipermak sedemikian rupa, Ya. kemudian dibawa jalan-jalan. Keren sekali. Thank you. Nanti di satu sesi, mohon izin ya, kita mau review, kita mau lihat ntar ke dalam. Oh, udah punya tiket belum? Ada tiketnya bro. Mahal nggak ya? Enggak mau. Boleh dong. Oh silakan, boleh. mampir. Ntar deh kita ke Rumah sana. saya. Oke, ntar deh kita ke sana.
Siap. Tadi udah diceritain tuh awal mula dari terciptanya ide untuk membuat keluarga Cikidot sampai akhirnya nyiapkan bus dan lain sebagainya. Traveling keliling Indonesia, ini keren. Kalau mohon maaf ya, kalau cuannya nggak cukup, kayaknya nggak bisa keliling gitu deh. Gimana itu ceritanya, Mas Bimo? Itu sebenarnya Ya, gue juga apa kepo ya? sebenarnya. Itu sebenarnya pola pikir paling mendasar sih. Sorry, tadi aku sempat tanya ke Gus Hari. Ini orang sebenarnya cuannya pasti udah banyak nih kalau udah begini ceritanya. Ayo Bim, Ini perlu diedukasi. ayo ceritain dikit dong. Ya sebenarnya itu sih pertanyaan paling mendasar ya. Rata-rata semua orang tanya itu. Oke. Sebenarnya yang paling menakutkan bukan itu bagi saya. Oh ya, oke, Kalau baik. bicara makan di Indonesia ini, semua masyarakat Indonesia yang saya jumpai itu dimanapun berada mereka baik. Oke. Jadi istilah kalau makan udah pasti nggak susah. Aha. Ya kalau bicara modal awal buat bahan bakar, apa bedanya ketika kita mau traveling Oke. gitu. Sama-sama ada cuannya juga ya, ngeluarin juga ya. Pastilah kita mau jalan-jalan pasti kan pakai tabungan. No, I mean, ini sudah 4 bulan mereka keliling nggak pulang-pulang, tentu ya biayanya nggak sedikit dong. Ya, sebenarnya sih kalau dihitung-hitung ya setelah kita jalani kurang lebih sama kita hidup di rumah itu nggak beda jauh. Oh ya? Benar, Oke. nggak beda jauh. Malah banyak kos-kos yang akhirnya kita nggak keluarin. Contoh kayak misalnya asisten rumah tangga, kita nggak keluarin. Oke, kan benar gitu. juga, betul juga. Listrik rumah kita nggak keluarin, Nah, kan gitu. Terus apa ya? Ya ada beberapa hal yang uang-uang bulanan kalau kita hidup di rumah lah. Gitu. Cuma membedakan kita butuh bahan bakar buat jalan. oke. Tapi kalau dihitung-hitung dari satu tempat ke satu tempat itu kan paling bahan bakar berapa sih? Oke. Mungkin Oke. nanti yang akan mahal itu ketika kita menyeberang dari pulau ke pulau. Nah, itu dia tuh. Yang besar. Pertanyaan saya berikutnya itu, Hmm. targetnya keliling Indonesia. Siap. Mas Bimo dan keluarga ini udah menyambangi berapa pulau di Indonesia, termasuk Bali ini? Karena kita baru masuk 4 bulan ya, kita baru Pulau Jawa dan Pulau Bali. Pulau Jawa dan Bali. Ya, awalnya kita mau start dari Sumatera, dari Sabang. Oh, sih. Nah, cuman pada saat itu kita berangkat di awal bulan puasa. Ah, Pada saat kita di ujung Jawa Barat di Cilegon, kita dapat info dari keluarga bahwa di Lebaran itu bakal ada penyekatan Lebaran. sih. Oke. Tadinya kalau nggak ada penyekatan itu kita mau Lebaran pada saat di Sumatera, apakah kami Ah, naik pesawat datang ke Jakarta mhm. keluarga atau sebaliknya keluarga yang datangi kita lagi di mana? Oke. Gitu. Nah, tapi karena ada penyekatan kita putuskan ya udah kita nggak jadi ke Sumatera dulu, kita Oke. Jawa dulu, Baik. Berarti baru sementara dari Jawa Bali. sampai Bali. Yes. Oke. Target keliling Indonesia tetap ya? Target tetap. Mantap Itu. ini. Kita doakan nih Pertama. keluarga Cikidot supaya bisa keliling Indonesia. Tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak. Mantap. Semoga sukses. Amin, Ya. amin. Satu lagi sebelum ke Gus Hari. Suka dukanya traveling dari Jawa sampai Bali itu apa aja sih? Pernah nggak misalnya suatu saat keluarga Cikidot tuh sedang parkir gitu kemudian diusir, jangan di sini. Ini bukan tempat camping. Ya. Atau pernah di stop sama polisi, mungkin ditanya, ini rumah apa mobil, atau mobil apa rumah, jadi bingung ini. Ya. Apa pernah mengalami kejadian begitu? Ceritain Jadi dong. kalau pertanyaan suka atau duka itu menurut saya 90% itu lebih banyak sukanya Suka. Oke. daripada dukanya. 90% Ya, suka. 90%. Karena itu kan tergantung apa yang ya kita bawanya seperti apa. Oke. Gitu loh. Kita bawanya enjoy ya semua pasti asik-asik aja. Aha. Nah, jadi kalau bicara duka 10% itu yang pasti namanya kita bawa kendaraan yang nggak mudah. Oke. Ini tahun 2001 ya, berarti udah 20 tahun. 2001, mobil udah ini lama ya. Di sini ya. Jadi Aha. ya kendala-kendala trouble di permesinan atau apa ya itu wajar lah gitu. Sering nggak dihadapi yang begitu? Enggak sih, jarang aja. Jarang. Tapi Semoga jarang ya. Ya, ada beberapa kali aja, cuman enggak, ya alhamdulillah enggak berat lah. Oke. Dan syukurnya di Indonesia ini orangnya baik-baik, bengkel-bengkel juga semua baik. Ketika saya datang dengan meminta pertolongan, jam berapapun mereka bantu. Oke. Itu yang saya alami. Oke. Gitu. Itu duka pertama.
Yang kedua, kalau bicara diusir ketika saya berhenti di satu tempat, sampai detik ini sih nggak pernah ya. Bagus lah kalau begitu. Nggak pernah, karena saya datang bukan main datang langsung masuk aja. Aha, Saya pasti permisi sebelumnya. Aha. Kalaupun diizinkan saya masuk, kalau tidak diizinkan ya saya nggak masuk. Oke. Jadi nggak akan diusir. Oke. Itu yang kedua. Satu lagi, ya pernah kami alami adalah saya pernah lagi parkir makan siang di salah satu jalan di tengah hutan karet, Aha. ada lintas gitu, Di Jawa ya? ya di Jawa Barat. Di Jawa Barat, oke. Saya lagi parkir di pinggir jalan, istri lagi masak di dalam, tiba-tiba kaca saya digedor sama preman. Oh. Ya itulah, ketemu itu satu kali ketemu preman. Biasalah dia minta sesuatu lah. Oke. Ya kita tinggal bagaimana menghadapinya aja. Aha. Gitu, Tapi aman. aman, Setelah itu it's okay, nggak ada masalah. nggak ada masalah. Temanya curhat bukan itu? Ya kalau ceritain panjang itu premannya ujung-ujungnya curhat. Oh, ujung-ujungnya curhat. Saya Oke. sendiri malah cium tangan saya. Saya didoain, oh terima kasih banyak, terima kasih banyak. Keren nih, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Beberapa pertanyaan udah saya ajukan ke Mas Bimo, thank you. Jawabannya keren banget. Sekarang kita ke Mr. Black yang di sebelah. Monggo kopinya. Boleh, boleh. Ayo. Seruput. Silakan, silakan. Iya, Kopi dulu. iya. Boleh dong. Wah, mantap nih. Sedap ya. Oke. Izin dulu ya, teman-teman. Mas ini cukup. Wih, Ini Kopi espresso. dulu. Ini kopi Bali nih. espresso. Kopi Bali, kopi Kintamani. Wih, Pas kopi banget Bali. buat kita sekarang. Enak sekali. Pak Agus Hari, Siap. saya boleh nanya dong, Pak Agus? Boleh nggak ya? Boleh ya? Siapa sih sebenarnya Pak Agus Hari ini? Boleh cerita dikit dong? Dari mana saya ceritanya? Dari mana ada aja? Dari sini aja. Iya, artinya sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Wayan Swadi. Kalau saya manggilnya WSP. Yang keren banget. Senior kita juga. Dalam hidup ya. kita Dalam bilang hidup. dalam apa. Oke. Punya diskusi dengan beliau juga. Ya, artinya untuk kali ini kita hadir di sini, kita kan lagi bahas tentang camper van. Camper van, overlanding, dan di dalam overland ini ada banyak genre. Ya seperti kita cerita awal. Kita kali ini punya background yang cukup spesial. Ini namanya motorhome. Motorhome, oke. Jadi dalam overland itu, jadi begini, saya ingin sampaikan. Overlanding atau overland itu adalah semua kegiatan yang dilakukan transportasi dilakukan di darat, overland, melalui jalur darat. Oke. Nah, salah satu yang menjadi tren sekarang, tren dunia adalah nomadic traveling. Nomadic traveling. Nomadic traveling. Traveling yang tidak Pindah-pindah berpindah, terus continue. tidak Jadi menetap, orang tidak- berpindah-pindah ya. Tidak hanya ke satu tempat dan pulang. Aha. Jadi mereka continue di satu tempat, lompat terus. Oke, Salah oke. satu program dari Menteri Pariwisata kita kan juga itu. Oke. Nomadic traveling. Nanti kita akan masuk ke sana, Gus Hari. Boleh. Nanti kita akan masuk ke sana. Saya mau tahu ini, Gus Hari menggemari atau mulai menyukai dunia outdoor ini sudah lama? Sudah lama. Dari kita kalau bahasa Bali kita turuna dulu lah. Oh, dari masih Muda remaja. dulu, Wah, remaja oke. dulu Kita suka camping, hiking, itu lengkap lah, kita suka Ah, semua. sepertinya suka sepeda dan motor kalau nggak salah. Saya sempat lihat di beberapa, Hampir semua, bro. hampir semua Iya, hobi kita juga lupa. di itu media berapa sosial itu. tuh sering Banyak tampil. sekali hobi kita. Oke. Dan satu lagi ini adalah pendekar pencak silat. Jadi saya nggak berani macam-macam, nanti kena tendangan saya. Om Bimo ini juga kebetulan praktisi, bro. Om Bimo, Dia juga Muay Thai. kenapa tidak ada diceritakan tadi sisi Muay Thai itu? Makanya itu Jangan-jangan, jangan-jangan di situ ada sesuatu yang tidak diceritain. Oke, keren. Gus Hari, apa namanya? Sudah pernah camping di mana aja? Kalau Mas Bimo tadi cerita dia udah berkeliling dari Pulau Jawa sampai Bali. Kalau Gus Hari sendiri gimana, Gus? Kalau kita sih kebetulan ya masih di Indonesia. Oke. Jadi kalau Jawa, Bali, Lombok, ke timur juga udah pernah. Cuman kalau untuk overland kita masih di Jawa dan Bali. Jawa dan Bali. Cuman sesuai dengan tagline yang kita bilang kemarin, kan kita lagi mengembangkan yang namanya Bali Overland. Jadi untuk tahun-tahun ini dia akan fokus untuk di Bali saja. Oke. Karena kayak nama tempat ini Kintamani Never Sleep, Bali itu nggak ada habisnya. Oke. Yang ke Jawa kemarin lihat view dan segala macam, di Bali lengkap kok. Dan Oke. yang malu sendiri, saya malu sendiri. Sip. Saya lihat di sosial media itu anak-anak mungkin dari luar daerah segala macam, mereka punya apa footage, punya tempat segala macam itu bagus-bagus. Kita orang Bali belum. Oke. Ntar kita bakalan masuk ke sesi itu. Pak Gus Harik ini
juga memiliki mobil camping kayak di belakang. Nanti juga kita bakal review teman-teman. Kita break dulu di sesi 1 ini. Nanti kita akan kembali lagi untuk obrolan yang lebih seru tentang camper van dan Nobody Traveling. Tetap di Cakrawala Podcast, tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa kita obrolin. Stay tune! Om Swastiastu. Titiang Ayu Saraswati sebagai salah satu nasabah dari Koperasi Mitra Karya merasa sangat berbahagia karena Koperasi Mitra Karya selalu mengupgrade pelayanannya, memberikan yang terbaik untuk nasabah. Kini Koperasi Mitra Karya sudah menggunakan mobile banking. Jadi dengan menggunakan mobile banking dari Koperasi Mitra Karya, kita bisa melakukan berbagai transaksi keuangan, mau transfer, kemudian mau tarik, kemudian melakukan pembayaran, rekening air, listrik, dan lain sebagainya, semuanya bisa. Hanya dari handphone. Luar biasa Koperasi Mitra Karya, semoga semakin sukses dan menjadi yang terbaik untuk para nasabah serta seluruh masyarakat. Om Santi 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 Om. BCS Cleaning Service merupakan jasa kebersihan rumah, hotel, villa, dan tempat umum lainnya dengan menggunakan alat dan sumber daya yang berstandar internasional. Butuh jasa kebersihan? BCS saja. Perlu menerjemahkan dokumen secara cepat dan profesional? Dan Pasar Translator solusinya. Penerjemah kami adalah penerjemah tersumpah yang lolos kualifikasi UKP. Tunggu apa lagi? Segera terjemahkan dokumen kalian di Denpasar Translator. Your document is our priority. Kembali lagi sobat di Cakrawala Podcast, tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa kita obrolin. Masih bersama Mas Bimo dan Pak Agus Hari, teman saya ini. Kita masuk di sesi 2 sekarang Pak Agus, lebih ke komunitas sekarang. Saya mau tanya nih, Mas Bimo sama Pak Agus Hari boleh jawab nanti. Apa saja sih komunitas yang ada yang berkegiatan sama dengan kalian? Kalau di Bali, kita ngomongin di Bali ya? Di Bali ataupun di Indonesia, boleh deh. Trennya ini kan dimulai dengan, kalau di Indonesia mungkin Overland ini dimulai dengan camper van. Camper van Indonesia. Camper van Indonesia. Camper van Indonesia. Salah satu klub mungkin ya, komunitas. Ada juga di Bali, kita juga punya Bumper, Bali Camper Van Owner. Bali Camper Van Owner, ada oke. CAF juga, Camper Adventure Family. Dan banyak sekali komunitas-komunitas yang khususnya bicara tentang overlanding ini. Itu beda komunitas, beda segmen atau gimana ya ceritanya? Kalau Camper Van Indonesia, mereka lebih lebih terbuka. Jadi cuman karena seperti yang saya sampaikan tadi, karena ada van di sana, memang dia lebih banyak untuk camper van. Oke. Jadi gini Pak ya, mobil. Ya, yang mungkin yang detail sedikit tentang overland ini. Silakan. Jadi dalam overland ini ada genre kendaraan. Ya, ada terbagi dari para traveler yang jalan kaki itu, mereka juga overlander. Yang kedua dengan sepeda, namanya bike camp. Bike camp. Naik sepeda mereka touring, camping. Oke, naik sepeda bawa tenda. Bawa tenda. Lengkap. Ada motocamp juga. Motocamp. Motocamp yang naik sepeda motor, mereka explore segala macam, terus mereka camping di satu spot yang menarik. Oke. Di atasnya itu ada genre kendaraan roda 4. Terbagi lagi ada yang ini bebas, jadi ada mobilnya van, dibilangnya camper van. Ada yang
4x4, expedition car misalnya. Oke. Naik lagi, tambah naik lagi, ada RV, ada recreation vehicle, dan yang tertinggi orang yang memang namanya traveling adalah motorhome. Nah, bahkan kita ini contohnya. totalitas dia. Oh. Jadi nanti teman-teman Oke. bisa lihat di dalamnya ada lengkap itu, toilet, dapur, tempat tidur. Bahkan punya Umbim ini ada AC-nya. Mantap. Nyenyak tidurnya. Mantap. mereka. Setahu kalian nih, saya juga boleh tanya dong, kalau kegiatan camper Camper van. ya, ini ada diwadahi oleh organisasi apa khusus nggak? Misalnya kayak ikatan motor atau apa? Ya, kalau Camper Van Indonesia itu dia masih sebenarnya Camper Van Indonesia ini masih dalam proses pembentukan menjadi sebuah kayak semacam organisasi lah atau klub lah. Sejauh ini masih komunitas sebenarnya, yang saya tahu ya. Jadi masih belum di bawah induk daripada misalnya payungnya kan, kalau di otomotif Indonesia kan ada IMI, Iya betul. ada AOF kan gitu kan. Nah jadi kalau Camper Van Indonesia ini masih belum masuk di dalam itu. Oh oke. Ini baru Pak ya. Jadi Baru ya? sekali. tapi akan kedepannya pasti di bawah naungan IMI. Oh Karena oke. IMI kan ada divisi-divisinya, ada Betul, untuk betul. off-road, ada untuk travel dan segala macam ada nanti. Dan Nah. karena ini kegiatannya juga berkaitan dengan IMI, Otomotif. ya. Kebetulan Paling tidak kalau harus di ada mobil kami ini, di bis kami ini Aha. ada stiker IMI mobilitas kan. IMI mobilitas. Oh ya, saya lihat itu. Itu Ya. stiker apa ya maksudnya? IMI mobilitas itu bagian daripada IMI. IMI itu kan Ikatan Motor Indonesia. Betul. Cuman yang kita tahu kalau IMI itu pasti berkaitan dengan olahraga sport, Oh. baik mobil balap, motor balap, Oke. gitu-gitu kan. Oke. Nah akhirnya IMI membuat lagi satu wadah payung IMI mobilitas. IMI Nah, mobilitas. IMI mobilitas inilah yang membawahi nantinya mobil-mobil modifikasi, Hmm. mobil-mobil klasik, Oh oke. motor-motor modifikasi, motor klasik yang tidak berkaitan dengan balapan. Dan Oh. juga tidak hanya otomotif, IMI mobilitas juga nanti akan mewadahi kayak semacam lingkungan hidup lah. Oke. Gitu. Ada segmen yang berkaitan dengan Iya, karena usaha-usaha kalau penyelamatan lingkungan. ada lagi stiker di bis saya ini Berani Jaga Bumi Foundation. Ya ini Berani Jaga Bumi ini yayasan di mana kita tuh bergerak daripada yayasan ya yang mengajak untuk yuk kita sama-sama minimal kita menjaga dan merawat lingkungan kita, bumi kita gitu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan berani memilih dan memilah sampah seperti itu. Selama Mas Bimo berkegiatan di dalam mobil ini sudah melakukan itu. Kami selalu melakukan itu dan kami selalu mengkampanyekan itu kepada warga sekitar. Ya, Keren. ya karena ya Ada unsur edukasi berarti. otomatis karena memang saya jalan ini ada misi ya. Permisi gitu maksudnya. Enggak, maksudnya memang kita nggak hanya cuman karena saya setiap datang ke satu tempat saya tuh selalu bilang dengan warga sekitar atau si pemilik tempat atau apapun itulah di mana saya bersinggah, saya datang ini bukan sebagai wisatawan. Saya datang ini sebagai orang yang pengen menjadi atau mengetahui apa aja sih yang ada di lingkungan sini. Itu baik dari segi warganya seperti apa, kehidupannya seperti apa, dan juga makanannya bagaimana, aktivitas mereka itu apa, Banyak gitu. ya yang bisa dipelajari ya. Iya, sangat banyak. Dan saya jujur, saya akui bahwa selama saya jalan 4 bulan nomaden ya, saya banyak sekali mengenal, baru tahu bahwa banyak sekali yang luar biasa. Bahkan banyak sekali orang di Indonesia yang nggak bisa bahasa Indonesia. Dia hanya bisa bahasa daerahnya sendiri. Tuh. Kita kan nggak tahu kan Itu yang kalau Mas Bimo temui ya. Iya. Perjalanan 4 bulan kemarin. betul. Oke. Pernah nggak ada semacam summer camp skala besar untuk berbagai komunitas camper ini yang sudah pernah dilakukan di Indonesia? Sudah. Sudah. Kalau camping-camping kayak misal weekly camping, janjian sama teman-teman gitu-gitu udah sering. Terus ada beberapa camping bareng kayak semacam Road to Jambore. Jadi sebenarnya tanggal 9 Juli kemarin ini itu ada Jambore pertama Camper Van Indonesia. 9 Juli kemarin. Iya. Oke. Di Bedugul.
rencananya. Iya, rencananya. Karena Ya. PPKM, jadi Cuman karena tanggal 3 ada PPKM, akhirnya acaranya dipospon, ditunda. Itu peminatnya banyak kan? Kalau di Facebook itu anggotanya sudah mau 50.000. iya. Iya, 40.000 lebih. Sementara terakhir dari apa namanya dari panitia infonya yang sudah register itu sudah ada 400 KR kendaraan. Iya. Yang dari 400 luar ya? Iya. dari luar Bali. Kalau di Bedugul tuh nampung nggak itu 400? Nah kemarin kebetulan kita juga ikut di penelitian. Kita sudah setup sedemikian rupa. Kita juga koordinasi dengan BPBD, artinya tentang prokes dan lain sebagainya. Kita setup untuk kendaraan bisa sampai 300. Oke. 300 waktu itu. Keren tuh. Jadi kok apa? Itu Bedugul kan banyak spot. Itu skala besar itu ya. Ya, Itu awal. Tapi ini dipospon kan, bukan di cancel kan? dipospon, ditunda. Ini bakal jadi sesuatu yang sangat seru nih nantinya. Iya. Pak Agus Hari, saya mau tanya tentang Bali Overland. Bali Overland tadi udah sempat disinggung sama Pak Agus Hari. Ceritain dong, apa itu Ya. Bali Overland? Jadi begini, kita beberapa kawan-kawan. Nah, ini ada Princess nih. Halo Princess, boleh kalau mau keluar? Princess. Bentar ya. Gak apa-apa. Mau keluar. Ya, Malum ya. maaf Bim, ini ya. Mas. Rumah soalnya. Enak. Pakai sendal cepat. Nah, Iya, cepat, cepat. yuk. Temennya ada di Boleh, sana. boleh. Temennya ada di sana, kamu sana. Sana, jalan. Hati ya. Keluarga besar ya. Iya. Ada setengah orang. Lanjut tuh tadi. Oke. Apa itu Bali Overland? Bali Overland itu adalah hasil cetusan obrolan dari beberapa teman. Waktu itu ada sentingan menarik. Yang mana sih yang benar? Camper van atau overland? Dua kecamatan juga udah boleh. Nah, udah ngasih tahu. Saya dijemur pemirsa sama Sorry ya. Sorry ya, masnya, Bro. ya kan? Biar nggak kena covid maksudnya. Sering aja, saya mau Biar ngetes. sehat, Udah sering melakukan kegiatan outdoor belum? Kalau nggak protes berarti udah sering. Lanjut Pak Agus Hari. ya. Oke, jadi ada pertanyaan menarik. Ah. Camper van itu Ah, apa overland? Yang mana yang benar? Oke. Nah, setelah kita bahas, kita cari literatur, ternyata yang dikenal dunia itu adalah overlanding. Overland. Seperti yang saya sampaikan tadi, di dalamnya ada chapter-chapter atau genre-genre dengan model-model kendaraan tertentu. Oke. Nah, kita bahas ini. Sementara yang sudah aktif dan kita bersyukur sekali Indonesia tidak ketinggalan. Sudah ada CVI, Camper Van Indonesia, dan teman-teman yang lain, komunitas-komunitas yang lain. Oke. Kami ingin membuat sebuah wadah yang bisa multi genre. Multi genre. Ini bahasanya menarik nih. Iya, multi genre yang kami maksud itu adalah jangan sampai, karena overlanding ini bukan hal yang baru di dunia. Jangan sampai itu nanti menjadi niche market atau menjadi tempat yang terlalu eksklusif. Oke. Karena apa? Kita punya tagline di Bali Overland adalah hak segala bangsa. Overland hak segala bangsa. Hak segala Kata tuh. bangsa. Kata Iya. teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa kami sepakat begitu? Karena terserah mobilnya apa, terserah motornya apa, Oke. Jadi Jadi- tidak ada sesuatu yang eksklusif di situ ya. tidak ada. Ini cuma anak-anak yang suka camping, cuma masalah kenyamanan dan pilihan. Oke. Buat Om Bimo lebih nyaman karena bawa keluarga. Oke. Buat kami yang suka camping mungkin pilihannya ada. Buat adik-adik yang suka traveling, mereka sewa tenda, bawa motor, itu pun juga overlanding. Oke. Iya, itu yang Jadi multi genre itu saya setuju nih konsep pemersatu antar komunitas. Keren nih. Selama ini ada kesulitan nggak Agus Hari dan mungkin Mas Bimo selama bertemu dengan teman-teman komunitas sesama overlander, kemudian ada rencana untuk menyatukan mereka ke dalam satu wadah khususnya di Bali Overland, ada kesulitan nggak? menurut kami malahan tidak ada kesulitan sama sekali. Malah Bahkan kita dapat support. disambut positif ya? Iya, karena Support ya? sampai detik ini kami sepakat bahwa Bali Overland ini bukan sebuah organisasi yang ada pengurus personalia dan sebagainya. Kita sepakatnya ini sebuah komunitas. Oke, dia tercipta begitu saja. Iya, community base. Oke. Kenapa kita semangat Pak ya? Jadi overlanding yang mungkin nanti kita bahas lebih serius itu kan masalah experience itu akan menjadi sebuah experience yang baik kalau preparationnya bagus. Oke. Makin banyak kita punya komunitas, makin banyak informasi yang kita dapatkan, data dan lain sebagainya, experience kita akan lebih baik. Tapi menurut saya, kalau menurut Mas Bimo gimana? Bali Overland itu kalau menurut Gus Hari tadi sesuatu yang tidak perlu dijadikan sebuah organisasi. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya perlu ya. Sebagai sebuah wadah yang di dalamnya ada berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan camper. Menurut Mas Bimo gimana?
Kalau menurut saya, kalau saya sih lebih suka ini memang jangan jadi organisasi. Oke. Hanya jadi sebuah komunitas atau wadah, karena dimana kalau misalnya jadi sebuah organisasi, nanti di situ bakal ada kepentingan pribadi. Oke. Biasanya seperti itu, betul nggak? Nah, itu yang mungkin dari brother kita ini, Om Gus Ari ini, itu yang harus dihindari. Oke. Jadi Pola pikirnya begitu jadi. ya dari berbagai macam genre, intinya penikmat alam, overlander, pokoknya yuk kita jadi satu, ngobrol bareng, sharing bareng, terutama sharing tentang di mana sih tempat camping yang enak, yang baru, apa, ya kayak gitu. Masih seperti itu ya saya bilang. Ya. Oke. Terus di sana bisa nggak mobil, di sana bisa nggak motor, nah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi tidak ada kepentingan pribadi, ya maksudnya kepentingan dalam arti yang sifatnya Memonopoli lah. ya gitulah, Yang kita hindari. gitu. Betul juga. Jadi hanya sebuah wadah informasi sebetulnya. Wadah tukar-menukar informasi. Iya, betul. Keren sekali. Mm. Oke, sekarang saya mau nanya nih, kalau misalnya ada keinginan teman-teman nih yang nonton podcast kita mau menjadi seorang overlander, apa yang harus disiapkan selain mental dan cuan? Apa yang harus disiapkan? Sebenarnya kalau Informasi sih. ya, menurut gue sih nggak ada apa-apa yang perlu disiapin ya, cuman ya kalau lu suka camping, lu suka jalan, lu suka menikmati alam, udah jalan. Jalan. Jadi kalau curhat itu belakangan lah, jalan aja dulu. Gitu. Jadi perkara, aduh gua nggak ada kendaraan nih, aduh gua belum punya tenda nih, aduh Nggak jadi jalan kan. nggak jadi jalan. Jadi jalan aja dulu, curhat belakangan men. Oke. Nah Oke, itu. Saya setuju nih. Yang penting camping dulu. Ya, Jalan aja camping dulu, jalannya dulu. Lain belakangan. Betul. Nah, kalau misalnya setahu kalian, sepanjang pengalaman kalian, rata-rata teman-teman yang menggeluti dunia overlander itu, apakah dia permak kendaraannya sendiri, atau memang ada khusus bengkel atau apa yang mengerjakan itu? Kayak Banyaknya contoh lah, sih DIY ya. kayak bisnya Ya. misalnya. Sejauh ini jujur aja kalau di kita ini karena juga camper van sendiri, bicara camper van ya. Kalau overlander mungkin genrenya banyak. Oke. Kalau bicara camper van itu kan berarti kan kendaraan ya. Sebenarnya yang gue tahu itu camper van Indonesia itu van-nya itu bukan berarti mobil van. Jadi itu diartikan daripada teman-teman komunitas camper van Indonesia sebagai kendaraan lah. Jadi bukan mobil van, bukan spesifik mobil van tapi kendaraan. Oke. Nah, karena ini juga masih baru, sebagian besar itu masih kebanyakan DIY gitu, do it yourself. Jadi artinya masih bikin sendiri. Buat sendiri. Ya, buat stylenya ya masing-masing. dengan saya masing-masing, dengan kebutuhan masing-masing. Nah, dengan berjalannya waktu, akhirnya adalah beberapa mungkin kayak misalkan di rumahnya punya bengkel las. Nah, dia coba bikin orang suka, nah dia produksi buat dijual, kayak gitu-gitu. Oke. Tapi secara khusus memang belum ada ya. Belum. Udah ada beberapa, Udah ada cuman belum banyak. Oke. Gitu. Ceritain dong dari beberapa pengalaman kalian yang udah sering lihat kendaraan-kendaraan yang dipermak menjadi kendaraan yang bisa dipakai untuk camping, mobile. Dari yang paling sederhana sampai yang paling keren itu ada nggak? Kalau menurut Udah gua, Indonesia kan soalnya. ya, Kayak kalau apa, menurut kayak gimana? ya, kalau menurut gua itu sebenarnya yang paling spesial dan paling terbaik itu adalah milik sendiri. Oh, Betul. berarti ini dong. Ya, karena apa? Orang ya, benar. Ya, karena orang bikin camper itu tidak ada sesuatu yang pakem gitu. Tidak ada, ini harus begini, enggak. Sama kayak kita bangun rumah lah. Kecuali kita beli cluster yang memang udah jadi. Beda kita ketika kita beli camper van yang udah jadi camper van, atau kita beli Tapi ada motorhome. nggak yang jual camper van yang Sudah mulai ada. jadi gitu ada nggak? Sudah mulai ada. Ya, ada beberapa karoseri yang sudah menerima pembuatan sih sebenarnya. Tapi menerima pembuatan juga sesuai pesanan dong. Ya, sesuai dengan bentuk yang mungkin mereka sudah pernah buat. Oke. Tapi sebetulnya sebelumnya buat apa nih? Buat kebutuhan bank atau ambulans atau apa gitu. Nah, jadi kalau menurut saya yang paling the best, yang paling terbaik itu adalah camper itu milik kita sendiri. Karena itu dibuat dengan sesuai kebutuhan kita sendiri. Baik dari segi desain, dapurnya di mana, toiletnya bagaimana, tempat tidurnya di mana. Itu kita ya, kita nggak bisa punya lu jangan kayak gini, lu harus kayak gini-gini. Oh, nggak bisa. Sama kayak kita datang ke rumah orang, maksud dapur lu
di atas plafon, ya suka-suka kan gitu. Kan Tapi nggak di atas plafon. iya kan kadang-kadang kan. Saya coba terjemahin tuh. Jadi dapur di atas plafon. ya, jadi contohnya kayak gitu. Jadi suka-suka gue lah istilahnya gitu. Sip. Kalau untuk di Indonesia khususnya Bali nih Gus Ari, sepanjang pengalaman Gus Ari melihat teman-teman yang menekuni dunia overlander atau camper van ini, kira-kira untuk di Bali itu kendaraan apa sih yang capable? Karena kalau kita lihat Bali, jujur saya katakan Bali ini kecil, tapi potensi alamnya banyak sekali. Ada perbukitan, pegunungan, lembah, sungai kan. Kemudian ada persawahan, ada pesisir pantai. Berarti pilihan kendaraannya juga harus menyesuaikan dengan itu atau bagaimana ya? Kalau saya bilang sih tidak ada kendaraan khusus ya. Jadi kalau ditanya pertanyaan yang tadi juga saya ingin jawab, yang menarik buat saya adalah niat orang. Niat orang. Bukan dari bukan dari bentuk kendaraannya dia. Kadang-kadang orang niat sekali naik sepeda, Pak. Dari Denpasar misalnya, atau mungkin dari Jakarta ke Bali camping. Berarti memang keinginan dia untuk menikmati alam itu tadi. Gitu. Jadi kendaraannya itu tidak penting. Kendaraan nomor sekian itu cuma pilihan dan kenyamanan saja. Dari motoke, anak-anak itu juga keren-keren semua itu. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, yang menemukan spot-spot menarik itu rata-rata anak motoke dan para hiker. Jadi, iya mereka bisa masuk terobos, terabas ke dalam, ketemu tempat yang bagus, jadiin camping ground, jadi viral, itu jadi sebuah tempat usaha baru untuk masyarakat. Oke. Jadi kalau Kalau jadi untuk di Bali kendaraan apa yang proper, saya rasa semua proper. Yang penting sekarang kita mau kemana? Ya. Itu fungsinya sebuah media informasi. Jadi para teman-teman traveler itu bisa menyesuaikan. Anak-anak sedan ya jangan ke gunung lah, pasti ground clearance-nya kurang bagus. Terus teman-teman yang punya 4-wheel juga, kalau cuma jalannya di kota kan buat apa? Jadi sesuaikan dengan kebutuhan aja. Informasi itu yang penting. Ya. Jadi saya tambahin dikit ya. Pengalaman saya karena saya menggunakan mobil yang nggak kecil. Gede bukan nggak kecil. Kan nggak kecil berarti kan gede. Iya Bos. betul ya. Ya. Jadi dengan saya menggunakan kendaraan ini itu tidak mematahkan sama sekali semangat saya untuk melanjutkan perjalanan. Banyak sekali teman-teman atau orang-orang yang bilang, lu ngapain lu pakai mobil kayak gini kegedean, nyusahin. Saya juga kan punya YouTube, subscriber, ngapain pakai mobil kayak gitu gini lah. Itu kan balik lagi ke kita. Nah makanya disitulah kita menjalin tali silaturahmi, berkenalan dengan teman-teman di wilayah manapun. Nah itulah untuk kita menanyakan kepada tuan rumah kira-kira saya ini cocok parkir di mana. Gitu. Jadi tidak ada, balik lagi seperti yang Gus Ari bilang, tidak ada kendaraan khusus yang harus enggak. Itu balik lagi masalah kita sukanya apa. Ya itu datangnya ke situ. Mampu atau enggak mobilnya. Kita coba dulu kalau saya begitu. Kemarin kita di daerah Tabanan di Blumbang. Itu warga sekitar aja kaget, sampai kepala desa juga yakin nih mobil saya turun ke sungai, ke samping sungai. Malam-malam lagi jam 8 malam. Nah itu kan cuma bicara kita niat. Lu mau apa enggak? Lu berani atau enggak? Kan gitu. Ya, cuman kan ya saya juga pasti berpikir kalau saya jalan sendiri tanpa ada perhitungan dari teman-teman yang lain juga saya nggak akan berani. Nah, terutama saya berani karena ada pendamping dari teman-teman. Juga teman-teman tanya, lu berani nggak turun nih kayak gini kondisinya? Balik lagi keputusan di saya. Oh oke. Ya udah kita turun. Ya. Nah, itu anak saya nggak mau buang sampah sembarangan. Keren tuh. Thank you Pak Gus Ari dan Mas Bimo. Kita rehat dulu sebentar ya teman-teman Cakrawala. Nanti kita kembali di sesi 3 khusus membahas tentang kaitannya camper camp ini dengan tourism. Pasti seru nanti. Kita kembali saat lagi, tetap di Cakrawala Podcast. Tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa kita obrolin. Om Swastiastu. Titiang Ayu Saraswati sebagai salah satu nasabah dari Koperasi Mitra Karya merasa sangat berbahagia karena Koperasi Mitra Karya selalu mengupgrade pelayanannya, memberikan yang terbaik untuk nasabah. Kini Koperasi Mitra Karya sudah menggunakan mobile banking. Jadi dengan menggunakan mobile banking dari Koperasi Mitra Karya, kita bisa melakukan berbagai transaksi keuangan, mau transfer, kemudian mau tarik, kemudian melakukan pembayaran, rekening air, listrik, dan lain sebagainya, semuanya bisa. Hanya dari
handphone. Luar biasa Koperasi Mitra Karya, semoga semakin sukses dan menjadi yang terbaik untuk para nasabah serta seluruh masyarakat. Om Santi Santi Satrio. BCS Cleaning Service merupakan jasa kebersihan rumah, hotel, villa, dan tempat umum lainnya dengan menggunakan alat dan sumber daya yang berstandar internasional. Butuh jasa kebersihan? BCS saja. Perlu menerjemahkan dokumen secara cepat dan profesional? Dan Pasar Translator solusinya. Penerjemah kami adalah penerjemah tersumpah yang lolos kualifikasi UKP. Tunggu apa lagi? Segera terjemahkan dokumen kalian di Denpasar Translator. Your document is our priority. Oke, kita kembali lagi teman-teman Cakrawala Podcast, tetap di Cakrawala Podcast, tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa kita ngobrolin. Masuk di sesi 3 sekarang. Kita tadi udah singgung sedikit tentang nomadic tourism di sesi 2. Saya mau tanya nih sama Mas Bimo dan Pak Agus Hari. Kira-kira ada nggak hubungannya nomadic tourism ini tentang terhadap kegiatan yang kalian lakukan ini? Ada potensi nggak kira-kira ini bisa menjadi sesuatu yang berdaya jual dari sisi pariwisata? Ceritain dong. Sangat banyak. Jadi program pemerintah Menpar itu punya program namanya nomadic traveling atau nomadic tourism tadi. Ya, jadi pariwisata dengan nomadic. Oke. Berpindah-pindah tempat. Berarti itu sudah menjadi salah satu program dari Kementerian Pariwisata ya? Sudah ada program itu. Okay. Nah, kita bicara skupnya Bali kayak. Dia bisa menyampaikan ini karena melihat sendiri bahwa bagaimana roda ekonomi khususnya mikro bisa berputar dari overland ini. Jadi satu contoh misalnya, dulu satu tempat itu menarik hanya demikian saja, orang tidak berpikiran untuk akomodasi di sana, atau mungkin di tengah pandemi ini orang kesulitan untuk modal, harus membangun villa, cottage dan lain sebagainya. Betul. Sekarang masyarakat yang tadinya mungkin adalah petani dengan sistem campur sarinya itu, kami dari Bali Overland mengencourage masyarakat untuk bisa lebih dari itu. Dulu mereka cuma tanam kelapa, pisang dan lain sebagainya, sudah disebut campur sari. Sekarang para petani ini juga bisa bikin beberapa lahan untuk camping ground. Keren tuh. Berarti potensinya ada banget ya? Ada banget untuk Bali khususnya kita bicara. Jadi tumpang sarinya justru udah ada bisnis di dalamnya. Selevel lebih tinggi nih. Benar. Kalau sepanjang sepengetahuan Mas Bimo dan Pak Agus Hari, banyak nggak daerah-daerah yang bisa kita kembangkan untuk menjadi tempat camping? Sangat banyak. Banyak banget ya? Sangat banyak. Ini baru Jawa dan Bali loh, belum yang lain. Sangat banyak. Kalau di Bali aja kita lihat ya, Sangat banyak. Mungkin Bim kita cerita tentang Kerambitan ya. Itu boleh diceritain deh, boleh. Jadi di tengah PPKM kemarin kita sempat kebingungan karena Mas Bimo ini dia tidak hanya butuh tempat parkir, tapi juga tempat untuk tinggal. Ya kan? Nah, menariknya kemarin di tengah pandemi ini kita mampu mensiasati itu dengan ada satu tempat yang memang tidak terlalu umum, sehingga kita tidak mengganggu dan lain sebagainya. Pada saat itu direkomendasikan sebuah tempat namanya Tibubiu di daerah Lumbang. Iya. Nah, kita dan teman-teman Cekidot kemarin di sana malah bisa mengencourage desa tersebut untuk menjadikan spot kita camping kemarin itu
jadi sebuah spot baru. Berarti untuk ditetapkan menjadi spot baru Dan di desa mereka gitu kita ya? langsung kontribusi, kita nggak mau lambat, kita langsung buatkan spot jadinya Blumbang River Campsite. Wah, Itu salah satu bukti keren banget. Tepuk tangan dulu dong, keren banget. Secara tidak langsung komunitas ini sudah memancing tumbuhnya perekonomian baru ya, terutama Karena- di dunia perkempingan Iya. ya. Kenapa Oke. bisa seperti itu? Karena memang kita datang itu tidak semata-mata langsung masuk gitu aja. Oke. Kita ada permisi kepada warga sekitar, dan kebetulan pada waktu di Blumbang itu Aha. kita juga permisi dengan kepala desa. Hmm. Kebetulan ada rekan kita juga, salah satu rekan kita, Pak Gede Slipper, ya, di mana beliau kenal dengan perbekal di sana, kepala desa di sana. Akhirnya kita jumpa, akhirnya kita masuklah ke tempat itu, di mana itu bukan tempat Yang camping, awalnya bukan tempat camping. bukan tempat camping ya, tepi sungai aja gitu. Oh, Yang oke. tadinya ya hanya tepi sungai. Nah, akhirnya kita menceritakan tentang visi misi kita bahwa yuk sama-sama kita jadikan tempat ini menarik. Kita jadikan satu tempat wisata baru, Oke. wisata nomadik dengan konsep camping, baik dengan kendaraan, jalan kaki, naik sepeda, itu Apapun. semua bisa ya. Itu yang di sana yang di Blumbang itu tempatnya luas sih. bagus ya. Bagus. Jadi Nah, punya spotnya bagus banget. dan salah satu pembuktian bagi saya kepada teman-teman penonton di YouTube channel saya atau masyarakat sekitar atau dari Bali Overland dan sebagainya, apa? Kalau rumah kece bisa masuk ke tempat itu, jadi kendaraan apapun Ini pasti bisa masuk. patokannya ini berarti. Patokannya ini. Iya. Oke. Karena ini paling kendaraan gede. yang nggak biasa untuk dipakai camping di Indonesia. Iya, benar, Saya bisa benar. katakan dan saya berani katakan keluarga Cegedut ini adalah pertama kali keluarga menggunakan motorhome dari bis keliling Indonesia. Saya pertama kali. Oke, berarti kalau motorhome- si Gambot ini sudah bisa masuk ke situ. Ya, kendaraan kalau lain motorhome bisa. yang dipakai keliling Indonesia mungkin sudah ada. Ah. Tapi yang menggunakan motorhome dari bis pertama kali keliling Indonesia nonstop itu baru kami. Wah, keren. Gitu. Oke, lanjut. Terkait dengan potensi tadi. Kira-kira kalau misalnya nanti teman-teman yang nonton Cakrawala Podcast mungkin juga punya ide setelah menonton acara kita, apa sih yang harus mereka siapkan kalau misalnya mereka punya tempat? Selain harus luas, mungkin harus ada view-nya, harus ada sungai, harus ada danau atau apa? Gimana sih? Kira-kira kalau menurut kalian, karena kan kalian yang melakukan nomadic traveling ini. Jadi begini. Yang pertama-tama kan kita akan bicara tentang akses. Akses kendaraan Akses, bisa masuk. catat tuh, akses yang pertama. Oke. Akses yang kita bicarakan dalam berpetualang itu tidak selalu harus jalannya pumping atau mulus, Aha. bukan. Tapi accessible apa tidak. Nah, di sana kita berbicara juga tentang faktor safety. Jangan sampai terlalu Yang kedua safety. Iya, Oke. jangan terlalu memaksakan diri. Mungkin untuk expedition vehicle memang sengaja nyari tempat-tempat yang susah. Khusus untuk komunitas yang satu itu ya, ya. yang 4x4, teman-teman off-roader, anak-anak yok. Iya, mereka bisa menembus tempat-tempat tersebut. Oke. Nah, informasi ini harus kita sampaikan. Yang kedua adalah kita tidak serta-merta nyuruh Pak Petani, spotnya bagus nih, bikin dong camping ground di sini. Bagus untuk Bapak, ada bisnis dan segala macam tanpa memikirkan faktor safety. Ya, ya. Satu contoh, mereka punya trip edge atau sisi tebing yang dapat sunrise-nya bagus. Ya. Itu harus dipikirkan juga, apa itu tanah gambut, apakah itu stabil tebingnya, Betul, keamanannya betul. seperti apa. Betul. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk ke bisnis dari atau usaha dari camping ini, yang pertama harus dipikirkan adalah itu. Oke. Safety-nya seperti apa, karena ini ke depan kan untuk publik. Publik pun ada anak-anak dan lain Ya, sebagainya. Kalau dari sisi fasilitas yang lain, Pak Gus. Minimal. Misalnya, ada yang minimal, ya. ada minimalnya nggak? Misalnya harus ada public toilet, Ya. kemudian air bersih dan lain sebagainya. Kalau saya rasa orang sudah masuk ke dunia profesional, minimal pada saat mereka mencari sesuatu itu ada take and give ya. Minimal kalau saya lihat fasilitas itu minimal adalah Toilet. toilet yang memang Minimal ada standar. toilet. Oh. Ya, catat tuh. Standar, ada listrik juga untuk Ah. penerangan, Plus air bersih ya. tentunya. air bersih kan Ya. pasti. Oke. Kalau view itu adalah bonus sih menurut saya. View itu bonus. Iya, view Keren bonus. nih, Pak. Karena kan itu balik lagi ke masalah pilihan. Aha. Kadang ada orang yang suka view-nya danau. Ah. Ya, carilah tempat yang beranau, itu Iya. udah pasti. Orang view-nya sungai, sukanya sungai. Carilah. Ada sungai gitu. Oke. Kalau sukanya kayak perkebunan, ya kebun, atau cuman sekedar tanah lapang ada pohon-pohon, itu pun bisa juga. Ya, betul. Jadi kalau bicara view itu bonus. Karena Oke. balik lagi ke kesukaan orangnya masing-masing. Ini keren banget nih. Gitu. Sesuatu yang kita jalankan dari sisi hobi kemudian bisa menghasilkan sebuah
bisnis baru ini. Ya. Ini keren banget nih. Jadi sorry satu lagi. Silakan. Dari kan kita juga Om Gede Slipper ada beberapa tempat di mana kayak contoh nih perkebunan jeruk atau perkebunan mangga. Jadi itu menjadi suatu nilai plus ketika itu lagi musimnya. Gitu loh. Jadi satu tempat itu bisa dibikin orang buat camping ya itu udah jelas ada kontribusinya, ada uang buat camping. Dan si pemilik kebun juga nggak perlu mikir-mikir jauh harus dijual kemana ini buah. Dari tamu sendiri juga udah bisa, mau beli sekilo metik sendiri. Ya, gitu ya. Gitu. Itu jadi suatu hal yang menarik. Oke. Satu lagi sebelum kita tutup sesi 3, kira-kira menurut kalian selaku orang yang sudah melakukan nomadic traveling ini di masa pandemi COVID, nah kita singgung dikit nih, aman nggak kita melakukan kegiatan seperti yang Anda lakukan sekarang? Ada tips mungkin yang bisa diberikan? Saya teman-teman ya. Kalau menurut saya kalau bicara aman itu aman dan tidak aman itu balik lagi ke diri masing-masing. Itu yang paling pertama. Karena ini ada bicaranya COVID-19 ini kan virus. Iya, betul. Ya kan? Virus di mana tidak terlihat, ya kan? Artinya kalau memang dirasa itu tempat tidak aman buat kita dan keluarga, ya jangan di situ. Ya kan? Ya kita cari tempat yang aman buat kita. Kedua, ya protokol tetap harus jalan. Masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan sebagainya itu tetap harus kita jalani. Dan kalau bicara segi keamanan dibanding kita istilahnya mungkin kita tidur di tempat penginapan atau apa, kalau menurut saya pribadi lebih aman ini. Karena apa? Kita menggunakan fasilitas pribadi. Contoh, kita bangun tenda ya tenda sendiri. Kita tidur, makan dan sebagainya itu tenda kita pakai sendiri. Saya pakai motorhome. Saya mau tidur dimanapun saya merasa pasti aman karena punya pribadi. Nah, yang menjadi pilihan proteksi diri itu ya udah ketika kita bertemu dengan warga, ya kalau misalnya warga tidak menggunakan masker ya kita yang pakai masker. Kita kan nggak mungkin memaksakan orang, kamu pakai masker dulu. Wah itu udah salah. Wah memang ada aturan, tapi udah pasti ada alasan ketika mereka tidak mau menggunakan masker, ya itu kan mereka punya alasan sendiri. Kalau tiba-tiba kita sebagai pendatang, pakai masker dong, saya mau ngobrol sama kamu. Belum sempat ngobrol udah pergi kamu. Kalau menurut saya Pak Yan, malahan ini sebenarnya overlanding ini malah trennya di tengah-tengah pandemi. Karena ini sebuah option di mana orang masih bisa berwisata tapi mandiri dengan self sufficient dengan kendaraan-kendaraan seperti motorhome atau overlander kendaraan yang lain. Jadi kita bisa menyiapkan akomodasi sendiri, makan kan kita bisa masak sendiri. Dan yang paling penting tujuan kita adalah ke alam di mana udara terbuka. Dan juga kita juga menghindari pabrik-pabrik area di mana orang-orang terlalu banyak. Ini menjadi sebuah solusi untuk teman-teman yang sudah penat sekali di rumah. Tapi tetap prokes harus jalan. Prokes harus jalan. Dan satu lagi, kita ini overlander itu selalu berkontribusi dengan masyarakat sekitar. Contoh, kita beli bahan baku makanan. Kita belanjalah di pasar-pasar sekitar, beli kebutuhan di warung-warung sekitar. Ya tadi saya lihat Mas Bimo tuh lagi contohnya contohnya seperti itu. Saya menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada di sini, maksudnya warga ini ada jual apa, kita beli, itu kan di bagian dari kontribusi. Ya kan, kita bukan sekedar kalau kita di tempat penginapan atau apa semua udah disediakan sama penginapan misalkan. Ya kita kontribusinya cuma kepada si pemilik tempat, itu aja. Kalau ini kan saya keluar beli di warung ini, beli sayur di warung itu kan bagian daripada kontribusi ya. Maksudnya saya memberikan ketika saya datang. Ada timbal balik yang pasti di situ juga ada komunikasi, ditanya dari mana. Dari logat, dari bahasa udah ketahuan nih beda, pasti ditanya dari mana. Saya jelasin begini-begini, oh mereka senang. Jadi keren banget. Itulah yang bikin saya tuh semangat terus untuk melanjutkan perjalanan dari Sabang sampai Merauke. Mantap. Keren banget. Kita sudah akhiri sesi 3 kali ini. Ada kesimpulan yang cukup menarik. Yang pertama, walaupun di masa pandemi kegiatan overlander dan mobilik traveling ini masih bisa jalan. Kemudian tentu dengan menerapkan prokes. Kemudian tadi juga ada penjelasan menarik bahwa teman-teman overlander ini sepanjang mereka berkegiatan ternyata ada peluang yang bisa dihasilkan dari situ terhadap lokasi-lokasi di mana mereka melakukan kegiatan camping. Jadi
dari sisi ekonomi tentu ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang ingin menyediakan tempat camping, tentu akan ada kontribusi untuk itu. Keren sekali. Kita sudahi sesi 3 ini. Di sesi 4 nanti kita akan berkeliling melihat-lihat kendaraan keluarga Cekidot dan tentunya mobilnya Pak Gusari. Sekeren apa sih mobil mereka? Kita akan review sebentar lagi. Kita rehat dulu ya. Kita mau seruput kopi lagi, udah dingin banget nih. Tetap di Cakrawala Podcast, tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa kita obrolin. Stay tune. Oke, sekarang kita mau review mobil keren yang ada di sana. Punyanya brother saya nih, Gus Ari. Ceritain sedikit dong tentang mobilnya nih, Gus. Ini mobil yang biasanya kayak orang ini di Denpasar, sekarang tiba-tiba udah ada itu aja, Gus, di atasnya, Gus. Sebenarnya tuh udah selalu ada Pak ya. Cuma Iya. karena itu bisa dilipat, jadi nggak kelihatan. Oh, yang kotak di atas itu Betul, ya? Ini iya, dia? itu namanya rooftop tent. Oke. Iya, Berarti kalau kita bawa camping ini, kita nggak perlu tidur di dalam mobil lagi ya, tinggal di atas ini aja? betul. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi, sama preferensi saja. Jadi karena kita bawa keluarga, kan kenyamanan yang utama. Dan Betul. pastinya juga keamanan. Betul. Kalau kita ada di atas, jadi lebih aman dan lebih nyaman. Oke. Begitu. Kan banyak juga teman-teman yang lain ada yang camping di pakai tenda. Itu sah-sah aja. Oke. Nah, saya cerita sedikit tentang genre dari kendaraan ini. Kebetulan ini Pajero datar yang 4x4. Jadi kita juga siapin dengan segala alat untuk off-road juga. Ada recovery gear yang di depan ada winch, belakang winch juga ada. Di belakang juga ada? Ada. Jadi tujuannya kita biar bisa lebih jalan lebih jauh lagi ke tempat-tempat yang terpencil. Nah, saya cerita sedikit yang di atas namanya rooftop tent, bisa kita untuk tidur. Itu kapasitas untuk 4 orang. 4 orang bro? 4 orang. Iya. Gede juga ya di atas ya? Gede. Sebelahnya ada awning. Awning Awning ini iya. Jadi dia sebuah teras. Oh iya, dia bisa dibuka Betul. samping. Jadi kita bisa activity di bawahnya. Jadi walaupun panas ataupun hujan, kita bisa activity masak dan segala macam. Apakah ini harus? Tidak. Ini personal preference saja. Untuk masalah kenyamanan. Nah, Keren banget nih. kan tadi kita sempat bahas tentang apa sudah ada yang jual dan segala macam. Aha. Nah, ini Payan ini lokal punya. Oh ini produk Ini- lokal? Ini Bali punya Camper ID. Dari teman kita di Bali juga. Oke. Wah ini kayaknya lagi masak nih keluarga. Iya. Seru banget ya. Ini dimodifikasi sendiri atau gimana Pak Gus? DIY Saya betul. lihat nih ada kompor, kemudian di situ kayaknya ada kulkas itu ya. Korban YouTube sih Pak Yan. Jadi kebanyakan nonton YouTube, jadi ya kayaknya kita bisa bikin sendiri gitu kan. Wah, keren. Jadi garasi saya berubah jadi Keren. buat ini tukang furniture. Bagus, saya ganggu sedikit. Semoga nggak gosong. Ini namanya overland drawer. Jadi kenapa kita buat biar dia lebih lebih rapi aja, organize. Oke. Kalau untuk kulkas memang kan karena banyak bawa daging juga Pak ya. Jadi biar tidak rusak. Ini buat apa bro? Nah ini buat motor. Oh, Jadi I anak-anak- see, I see. Anak-anak bisa buat mainan juga, Buat sepeda juga bisa ini? buat sepeda bisa. Oke. Gitu. Wah, keren banget nih. Berarti kalau udah selesai ini masuk semua, tenda Lipat-lipat. digulung, jalan deh. Udah, cus, nggak ada masalah. Keren sekali nih teman-teman. Ini sangat menginspirasi. Semoga nanti banyak ya komunitas-komunitas seperti ini tumbuh sehingga Pak Gusari nggak sendirian. Nanti ada yang dia bisa. Ada teman-teman Oke, beli overland Sim, keren-keren. sekarang kita mau review mobilnya keluarga Cekidot. Oke. Oke, sahabat Cakrawala Podcast. Sekarang saya mau masuk nih ke dalam mobil keluarga Cekidot. Ada apa sih di dalamnya? Kita lihat di sini yuk. Kita sidak ke dalam. Come on. Halo Mas Bimo. Halo. Wey. Silakan. Rajin sekali. Iya nih, lagi bersih-bersih ini. Wah, mantep nih. Silakan, selamat datang di rumah kece. Oh iya, kece banget nih, kece banget. Jadi masaknya di sini. Ceritain dong mobilnya dikit. Ya, kita mulai dari depan ya. Kalau di depan oke. ini kita dari driving kurang lebih kita tidak terlalu banyak modifikasi. Hanya penambahan radio frekuensi aja buat kita membantu informasi di perjalanan. Oke. Kursinya 3, kursi Oke. pakai seat belt. Di sini saya sebagai supir juga. Berarti langsung ya? Ya, Langsung drive. Ya, sini anak saya dan di sini istri. Oke. Nah, di area depannya tidak terlalu banyak, hanya ada kita bikin ruang-ruang penyimpanan. Ada 3 ruang penyimpanan, Oke. kurang lebih sama. Nah, ini buat menyimpan barang-barang yang paling gampang diambil lah, contoh buat senter, Atau yang paling sering diambil ya, ya? surat kir dan lain sebagainya. Oke. Oke.
Lanjut. Lanjut. Di belakang kursi saya Kursi ada, steer. ya ini ada sofa. Mhm. Sofa ini dimana bisa jadi tempat tidur juga. Oke. Jadi ini bisa ditarik. Nah, ini bisa ditarik. Oke. Jadi ini ditarik. Nah, ini ada tambahan. Nah, ini bisa jadi tempat tidur juga. Jadi sofa bed. Lumayan empuk Ya, ya. ya, ini empuk. Ini bisa Oke. buat anak-anak, anak saya atau Oh. saya juga bisa, cuman nggak Oke. lurus. Oke. Ya, oke. Tempat tidur utamanya di mana? Ya nanti kita ke Oke, belakang ya. oke. Nah, sini ada beberapa ornamen, Aha. kebutuhan kita sesuai kebutuhan. Di depan samping sofa di sini ada kulkas. Kulkas satu pintu Oke. dengan isinya yang membludak. Layaknya rumah. Memang karena ini rumah. Benar ya. Benar. Wah, banyak banget isinya. Iya. Dan tidak lupa kalau di bis itu kita harus ada yang namanya APAR, Oh, alat pemadam kebakaran. Ini wajib api kecil ya. Wajib. Sama palu pemecah kaca. Oh, Ini wajib oke. ada. Oke. Standar Oke. daripada safety. Oke. Oke, nah di depan sofa ada kompor. Mini kitchen. Oh. Yes. Ini ada wastafel. Wastafelnya juga, guys. Asli hidup, Mantap. bukan pajangan. Mantap. Asli, ini wastafel asli. Itu sumber airnya dari mana, Mas? Ada tangki air bersih kita di bawah. Ada tangkinya juga? Ya, ada tangkinya dan kita nyedotnya pakai sanyo. Mantap. Sanyo kecil Kalau di ada. rumah itu ibaratnya sumur bornya di situ. Iya, betul. Nah, ini wastafel, di Oke. sini kompor. Aha. Kompor yang biasa kita pakai buat masak. Nyala. Nyala, ya jadi bukan pajangan. Oke. Memang ini rumah kita. Aha. Ini buat taruh bumbu-bumbu. Aha. Di sini buat nyimpan bumbu dan ya gelas, piring Oke, semua di sini. Sini dia disimpan. Oke. Komplit. Ya, di bawah sini juga ada storage, penyimpanan panci, penggorengan dan sebagainya Oke. dalam sini. Oke. Di sini juga di bawah wastafel ini buat nyimpan gas. Oh, nyimpan gas. Gas Ya, untuk ini ya. ya kompornya. buat kompor, gas. Dan ada beberapa alat masak Oke. gitu. Lanjut. Lanjut. Oke. Di sini ada kamar mandi. Oh. Gak besar tapi fungsi. Oke. Oke, ini klosetnya Aha. bisa dikeluarin Aha. buat mandi, ini dikeluarin klosetnya. Oh, bisa. Oh, oke. Ya, jadi ini portable. Dia jadi shower Ya, ya. ini portable. Ha. Aha. Jadi untuk buang air kecil, buang air besar di sini. Jadi nggak tumpah ke bawah. Oh, I see. Ada penampungnya sendiri. Oke. Showernya ini hidup loh. Nah, jadi ini beneran buat mandi. Keren. Ya, bukan Mantap. pajangan doang. Bukan pajangan. Bukan kaleng-kaleng Bukan ini. kaleng-kaleng. Oke, lanjut. Di sebelah sini ada lemari. Di sini kita buat nyimpan makanan-makanan kemasan, inverter di mana buat ngerubah listrik DC dari aki jadi Yang ini listrik ya? rumah. Iya. Oh, iya, iya, iya. Ini DC Oke, kita apa? oke. Inverter ini buat nyimpan makanan-makanan kemasan. Oke. Ya di bawah sini buat ya kayak semacam gudang kecil lah. Oh, Ruang oke. penyimpanan juga, helm dan lain sebagainya. Oke. Keren. Ya, Semua berfungsi ya. ya. Dan ini juga. Ini lemari pakaian kita. Ya, kalau ini jangan dibuka, banyak suatu hal yang menarik kalau dibuka. Ya. Dan ini adalah tempat tidur kita. Ini dia. Istananya di sini aja. ternyata. Nah. Wah, gede juga ini tempat tidurnya. Waduh, ini tempat saya tidur. Ini ukuran Ini 2 ukuran kali berapa, 2. Bim? Ukuran 2 kali 2 meter. 2 kali 2. King size lah, king size. Kalau King di size. hotel Oh iya, king iya, size. betul, betul. Oh, nyaman ya. Nyaman. Untuk bertiga enak banget. Nah, di sini ada AC. AC, men. Ya tuh, belakang. Nah, ini AC rumah. Aha. Ini TV. Wah. Komplit Komplit ya. banget. Keren. Komplit, ada kipas juga. Nah, di sini ada pintu darurat. Biasa kalau kita pakai ini kalau lagi pagi apa segala macam. Oh, oke. Nah, itulah. Wih. Komplit Keren ya. Komplit banget ya. Nah, di sini Om. Om boleh naik. Aha, oke. Nah, ini kalau kondisi jalan. Ini kan tangga nih. Betul. Teman-teman bisa lihat, ini tangga. Ini tangga, oke. Nah, jadi kalau misalnya kondisi jalan, ini saya tutup jadi playground anak saya di sini. Nah, jadi lantai lagi.
bisa diinjak Kita gitu bisa, ya bisa, kita bisa ngopi di sini sambil lihat alam. Wah, asik banget. Santai. Jadi pada saat jalan ini ditutup, nih Ya. turunin. Iya. Wah, Pintu tutup. keren nih, keren. Gitu. Ini semua idenya Mas Bimo. Ya ini kebetulan ini ide kita sendiri karena kita hanya ya referensi dari YouTube aja sih. Oke. Referensi dari YouTube, Oh. kita bener-bener kerjain sendiri, minta bantuan tukang, kita yang punya konsep, kita yang punya gambar, Kita tukang siapin hanya sendiri. menjalankan aja. Keren nih sahabat Gitu. podcast Cakrawala. Kita udah lihat apa isi di dalam bisnya Mas Bimo. Keren Ya. sekali keluarga Cekidot ini. Thank you. Sukses terus ya, Bro. Thank you banyak Om, thank you banyak. Review-nya tentang tempat-tempat yang dikunjungi nanti Siap. kita tunggu di YouTube ya. Siap, siap. Jangan Thank you. lupa juga di follow, di komen, di subscribe. Ya. Apa namanya? Keluarga di Cekidot. YouTube Keluarga Cekidot. Ya, YouTube channel kita ada Keluarga Cekidot, Facebook dan Instagram kita Keluarga Cekidot semuanya sama. Oke. Tapi jangan lupa juga ikuti Cakrawala Podcast. Oh, jelas, Di siap. subscribe, di Siap. like, di komen juga. Nanti saya share juga. Sip. Thank you. Thank Oke. you. Saya juga terima kasih Oh iya, karena udah sama-sama. mampir ke rumah saya. Oh, siap. Kita ngobrol di teras Oke. rumah saya. Siap. Thank you ya. Thank you juga kopinya ya. Kopinya enak sekali. Kita selalu jaga kesehatan. Semoga selalu dilindungi kita. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih juga buat beberapa usaha-usaha teman-teman kita yang udah mendukung podcast kita kali ini. Ada Indonesia Translator, kemudian ada Desa di Kayu Mas, kemudian ada Koperasi Mitra Karya, dan yang setahun kebelakang ini akan terus mengikuti kita ada Top One Oil. Keren banget. Terima kasih sudah support acara kita di Cakrawala Podcast. Kita akan ketemu di sesi berikutnya dengan bincang-bincang yang lebih seru lagi, dengan spot yang tentunya akan lebih menarik lagi, dengan pembicara yang keren-keren lagi. Tetap di Cakrawala Podcast, tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa kita obrolin. See you.